kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Dan juga kepada istri saya tercinta, Masya Allah, sudah menjadi Masya Allah, dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Semangat merdeka! merdeka. Memaksa orang sakit keluar dari rumah sakit, ya itu selain sangat membahayakan, mengancam jiwa kami, juga itu suatu presiden yang tidak baik, melanggar undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Suryo dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh sekarang, dan ini adalah kemenangan rakyat, perjuangan kita semua. Tentu saya juga tidak habis lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada istri saya tercinta yang sudah menjamin saya, dan juga seluruh teman-teman yang membersama selama ini, terutama juga untuk para lawyer yang luar biasa perjuangannya membersamai kita semuanya. Dan tidak ada lupanya juga, saya haturkan terima kasih untuk para media, termasuk tentu saja media mainstream, infotainment, dan para YouTuber yang selama ini juga terus berjuang bersama kita. Antara lain tentu saja Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Ugraseno Tribrata, kemudian juga Salam Akal Waras Channel, kemudian Refli Harun Channel, Langkah Update, Sentana Podcast, Rujak Bebek, ya, kemudian channel MM93, dan tentu saja sahabat saya AATI Garut yang juga terus memberikan semangat kepada kita semuanya. Dan perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di Kejaksaan, ya, mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat, meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalamnya. Wajar, itu semua adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, dan jangan lupa kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah. Oke, ya. Thank you. Ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media-media sekalian, terima kasih atas kesabarannya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan, kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan, karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang, ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga, karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Amin ya Allah. Ya. Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif, dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Amin. Ya, tidak pernah surut dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Mas Roy, silakan, Mas Roy. Ya. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Tegurojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan insya Allah kami berdua tetap kuat seperti para pengkhianat. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Oke, silakan Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke tengah, boleh dong. Ya, boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di dunia kita. Amin. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini. Dan semua ilmu yang kita miliki, jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Ya. Bang, izin tadi terkait penangguhan ini poin-poin apa aja sih yang disampaikan hingga pada akhirnya jaksa memutuskan mengamini penangguhan penahanan dari Roy? Kami bacakan sedikit ya, surat yang dibuat. Oke. Ini standar sesungguhnya ya. Untuk meminta penangguhan ini tidak ditahan berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Bahwa klien kami selama ini mematuhi prosedur wajib lapor dengan baik sehingga tujuan dari penahanan juga tidak efektif jika diterapkan. Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Bahwa klien kami tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasannya sah. Jadi setiap dipanggil datang. Kemudian tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah berupaya melarikan diri, itu yang penting. Tidak pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, itu juga penting. Tidak pernah melakukan ulang tindak pidana. Nah, ini melakukan ulang tindak pidana ini tentu dengan catatan ya, bahwa apa yang menjadi masalah ini masih harus dibuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Karena ini kan bukan sebuah kejahatan seperti maling, merampok, korupsi dan lain sebagainya, tapi ini adalah ranah kebebasan berpendapat bagi kami. Oke. Tidak terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri dan tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Dan juga yang penting, kenapa kemudian ini bisa dikabulkan? Karena ada 2 penjamin. Penjamin pertama adalah istri dari Mas Roy Suryo, Mbak Ririn, dan kemudian penjamin kedua anak dari Dr. Tifa, Dinda Rizky. Kemudian kami juga para lawyer juga melakukan penjaminan. Jadi ada beberapa orang yang menjamin bahwa klien kami siap dan dapat menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. Klien kami tidak akan mempersulit persidangan seandainya digelar. Klien kami tidak akan melarikan diri. Klien kami tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
klien kami tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan tadi ya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian klien kami tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya sidang digelar. Klien kami tidak berada dalam keadaan sehat. Nah itu juga penting. Karena itu kami minta tidak ditahan. Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah itu secara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Ya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal ya permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga penuntut umum ya tadi hanya penyidik. Penuntut umum tadi mengatakan situasi yang kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dok. Ya, saya mau menambahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik. Ya, ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya, bahwa keadilan tidak mati di negara kita, insya Allah. Ya, sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Silakan Mas. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta, Masya Allah, sudah menjadi Masya Allah, dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita tetap terus kalau media sudah, kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka! Merdeka! Bang, sedikit pernyataan Rifon yang menyebut bahwa kasus ini menjadi propaganda politik yang dibalut penelitian, tanggapan Anda seperti apa? Nanti kita pada kesempatan lain. Karena pada kesempatan ini kita ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dulu. Soal kemudian nanti bagaimana kita menanggapi pro dan kontra, kami istirahat dulu sebentar. Ya. Menikmati tidak ditahannya para klien kami ya. Cukup ya. Nanti diteruskan di podcast dan di acara. Sidang perdana dari kejaksaan belum. Masih belum ada jadwal ya. Ngapain lagi terus? Sangat senang, sangat bahagia. Akhirnya masih ada institusi yang netral, yang masih bisa berpikiran jernih, logis, dan memakai hati nurani seperti kejaksaan ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Prabowo karena di bawah kepemimpinan Bapak masih ada kejaksaan Jakarta Selatan ini yang baik, yang berpihak pada rakyat dan kepada akademisi. Jadi saya sebagai masyarakat tentunya sangat bahagia menyambut berita ini. Terima kasih sahabat Langkah Update. Jaksa dalam melihat ini benar-benar jalan tengah buat dia. Tapi sidang tetap. Rencananya kapan memang sidang tetap? Ya kita tunggu. Masih mungkin tetap. Tuh, woi, jamaah tunggu. Sorry. Halo. Iya, kemungkinan tetap. Jadi tadi itu memang nampaknya dari kepolisian juga ada di situ, ya kan, juga melakukan mungkin ada di ruangan. Ya, mungkin mereka juga lobby untuk mempertahankan tersangkanya ya. Kami juga dalam arti memberikan penjelasan yang mana ini adalah tindak pidana ringan, kenapa harus ada penahanan.
dan kami kooperatif, ya kan, kami akan hadir kalau memang ada wajib lapor, kami akan wajib lapor, itu aja kami sampaikan. Tadi ada beberapa pelaporan daripada Pradi Bersatu yang dikatakan Pradi Bersatu itu ada Letsmanan dan lain-lain, itu pelaporan mereka juga tertolak tuh Pak. Loh memang iya, memang mereka melaporin apa? Ya kan, ini kan peristiwa bukan peristiwa individu. Tidak ada kepentingan Dokter Tifa, Roy, itu kan ada kepentingan, apa coba? Tapi dia berbuat sesuatu demi rakyat Indonesia. Sebagai seorang peneliti. Iya, sebagai peneliti, ya kan, dia menemukan dugaan-dugaan awalnya itu hanya diteliti sampai sekarang ini. Ya, di persidangan nanti itu akan membuktikan lebih dalam lagi bahwa apa yang kita tuduhkan atau kita duga pemalsuan dan mungkin tidak ada ya, itu mungkin terbongkar lagi. Ada nggak tindakan langkah hukum yang akan ditempuh untuk Letsmanan? Oh iya, itu tetap. Kami akan lakukan dalam waktu dekat ini. Kami akan melakukan pelaporan terhadap 3 orang itu. Ini nggak ada hubungan dengan kejaksaan, tapi yang jelas mereka itu juga harus bertanggung jawab. Ya kan? Kami akan laporkan dengan laporan palsu karena laporan dia itu tidak ada. Ternyata tidak ditemukan. Kalau tidak ada artinya apa? Tidak terbukti. Kalau tidak terbukti apa? Selama ini mereka mencemarkan nama baik kita. Tunggu. Untuk Letsmanan dan Pradi Bersatu ya Pak? Ya, Letsmanan, kemudian Andi Kurniawan ya kalau nggak salah, terus Maret siapa itu? Ya itulah, itu. Nah, itu siap-siap aja. Kami dari awal memang mau melaporkan. Laporan kami bukan 28 ayat 2 dan sebagainya, tapi 160. Yang mana kita akan kenakan pasal 361. Laporan palsu. Itu ancamannya berapa lama Pak? Ya berapa lama, yang penting mereka bisalah merasakan kenikmatan hotel rodeo. Pak, kemarin kan Dokter Tifa dan Mas Roy ini terakhir itu dari Polda itu dirawat inap Pak. Ya. Dan hari ini di Jaksa itu tidak ditahan. Ini banyak yang salah paham ya. Kemarin dibawa ke rumah sakit itu bukan keinginan dari 2 orang itu. Bahkan kita menahan kan. Kita protes kan mau dibawa ke rumah sakit, ya. Tapi menurut dokter mereka menemukan ada penyakit bawaan dari mereka. Ya otomatis kadang-kadang orang-orang itu kalau lagi kayak banyak kurang tidur apa itu kan keluar. Tapi dibawa ke rumah sakit bukan permintaan mereka, tapi inisiatif dari mungkin rekomendasi Polda, rekomendasi dokter mungkin berbahaya. Bahkan dokter meminta rawat inap, ya kan? Memang tidak boleh diajak, karena dokter tidak mau bertanggung jawab. Bahkan dokter Ramat Jati itu kan semua perwira polisi. Jadi oleh sebab itu yang menyarankan untuk rawat inap itu adalah dokter juga, karena dengan hasil mungkin laboratorium mereka dan sebagainya. Ada kemungkinan dari Dokter Tifa dan Mas Roy ini dari kejaksaan ini nggak akan rawat inap lagi, nggak akan kembali ke rumah Oh sakit? enggak dong, kita ini kan artinya tidak ditahan, proses tetap berjalan. Ada kemungkinan wajib lapor lah, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ya kita akan lakukan. Kita akan tunjukkan bahwa kita kooperatif dan kita tidak akan melanggar hukum, dan kita akan selalu mengikuti arahan-arahan dari jaksa. Kami tidak akan menentang karena selama ini kami tidak ada kepentingan dengan jaksa ya. Jaksa selama ini objektif dan tidak ada hal-hal yang kami kecewakan dari perbuatan jaksa ini. Oke Pak. Saya lawyernya Dokter Tifa. Siap. Terima kasih. Itulah pernyataan langsung dari lawyer Dokter Tifa yang mengatakan kemungkinan Dokter Tifa juga tidak akan kembali di rumah sakit. Kita minta komentar dari Haji Eka nih, tokoh kita. Soalnya ini kan Mas Roy dan Dokter Tifa nggak jadi ditahan Pak Haji. Alhamdulillah. Ya bersyukur kepada Allah ya. Terima kasih kepada para lawyer yang luar biasa ya, dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya yang membebaskan Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa. Perjuangan masih panjang. Ya, perjuangan masih panjang. Ya, alhamdulillah beliau berdua tidak ditahan. Ya, tetap artinya kita akan terus berjuang. Dan mudah-mudahan kita akan melihat nanti di persidangan Jokowi bisa datang atau tidak. Jangan ngomong doang sebakul bahwa ijazah SD, SMA, buktikan datang ya. Karena waktu di Solo tidak datang,
waktu sidangnya Bambang Tri dan Gus Dur juga tidak datang. Coba kita akan buktikan nanti di sidang ini Jokowi berani datang atau tidak dengan membawa ijazah aslinya. Kalau tidak, bohong semua dan rakyat Indonesia selama ini sudah dibohongi oleh Jokowi. Terima kasih. Pokoknya siap-siap. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari lawyer-lawyer kita yang tajam, yang akan terus ya membabi buta. Pertanyaan itu akan diarahkan kepada Anda, Jokowi. Siap-siap Pak Jokowi pakai pampers saja kalau Ya, pakai pampers. Ya, insya Allah ini Bang Ismar Saprudin dan Ustadz Dadi Hardadi dari Kang Dedi. Ya ini kebetulan lawyer dari pejabat semua nih. Alhamdulillah luar biasa LBH pejabat. Terima kasih ya Bang Ismar, Bang Dedi, Kang Dedi, Hardadi Ustadz. Ya kita berjuang bersama. Jangan pernah mundur, karena mundur sekali dalam membela kebenaran, maka kita akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Oke teman-teman, di depan ini masih banyak keramaian, sepertinya masih ada seremoni-seremoni dari beberapa pendukung yang begitu antusias merayakan kebahagiaan ini. Mas Roy juga masih memberikan semangat-semangat motivasinya. Yang mendampingi Mas Roy dari pagi sampai kemudian akhirnya mendapatkan kemenangan, bahwa alhamdulillah berkat doa semua masyarakat Indonesia, para YouTuber, para insan pers, insan media, dan satu lagi Mas Roy, mak yang selalu dibully oleh kubu sebelah. Dan satu lagi yang luar biasa adalah mak-mak yang menaungi keadilan kita. Dewi Keadilan ini mana? Kepada tokoh-tokoh prominent yang luar biasa berjuang juga kepada kami, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, ya, kemudian Pak Dwi Cahyo, ya, mantan Hakim Agung, dan juga tokoh-tokoh lain yang sekali lagi mohon maaf kalau belum saya sebut ya. Ya Pak Narko juga, Pak Mur juga, senior-senior dari Forum FPP TNI dan juga dari Forum FPPI NKR yang beberapa hari yang lalu ada juga di sana juga. Tapi jangan lupa tadi kita juga mengatakan juga ya, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya. Terima kasih Pak Prabowo. Alhamdulillah. Ya terima kasih semuanya ya. Ya. Tapi satu lagi, ini informasi yang perlu saya sampaikan juga ya, bahwa terhadap laporan-laporan dari kubu sebelah. Nah, yang tiga ya, saya sebut dan hari ini Mas Roy, saya barusan tadi nonton, mereka marah-marah. Kasihan deh loh marah-marah. Siapa mereka? Pradi Bersatu. Marah-marah. Mereka itu masuk. Mereka udah siapkan pesta nasi tumpeng. Tapi akhirnya gagal alias boncos. Kita tidak menyiapkan nasi tumpeng. Kita tidak menyiapkan huru-hara yang penting. Kita berdoa semoga negara kesatuan Republik Indonesia seperti baju yang saya pakai ini Garuda Pancasila. Ya. Jadi tetap kita gagah, tetap kita ada dan kita bersihkan dari orang-orang yang memang tidak jujur dan tidak kemudian yang batil dan kemudian zolim, yang kemudian jahat kepada hukum harus ditegakkan. Itu semuanya. Ya. Nggak usah diulangi kata-kata buruk itu. Hormat Paris juga melihat terima kasih. Oh iya, terima juga Pak Hotman Paris atas semangatnya. Ya, dan gini Mas Roy, terhadap Pradi Bersatu yang hari ini kecewa dan marah-marah. 3 laporan dari kelompok Pradi Bersatu, Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Marumet Samuel Swekan, laporan LP-nya digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Laporannya palsu. Dan siapa Mas Roy? Orang yang membuat laporan palsu itu harus siap dikenakan tuntutan hukum sebaliknya. Ya, akan kena. Termasuk orang yang buat hoax ya, bahwa satu, saya melakukan pencurian atau penggelapan barang-barang. Polda sudah memberitahu, alhamdulillah semua memang sudah tahun 2019 karena sudah ada surat penetapan pasti akan kita
Bang, bang, dibawa. Bentar, masih. Belum. Lanjut aja dulu. Lanjut. Saya sudah menerima konsekuensi dari ketika dilaporkan dan terus kami jalani sampai dengan akhirnya kami siap di persidangan. Terima kasih sudah menyiapkan. Oh iya benar. Karangan bunga tolong dicek. Jangan-jangan membuat bunga papan sudah dibayar belum? Itu dibayar. Karangan Saya udah baca. Terima kasih. tapi hari ini udah nggak ada. Loh, tadi kan ada. Udah. Oh, udah. Tapi sama juga kejaksaan tidak Saya sama Andi Azwan. Ya. Andi Aswan. Andi Aswan. Dia kita baik. Hari ini kita membandingkan dengan kasusnya Sylvester Matutina. Ya. Kalau Anda gentleman, Anda serahkan dong Sylvester ke kejaksaan biar dia selesai. Itu baru benar. Orang ini mau ditahan Sylvester. Itu ada Tunggu jangan dia. saya hadapi semuanya dengan tegar, tidak pernah lari. Ya gitu, karena apa? Apalagi Didukung sama Hotman nanti. mama yang luar biasa bersama keluarganya, ya luar biasa. Dan ada juga ya keluarganya penting karena keluarga itu ada satu mama yang kita doakan semoga bayinya sehat. Iya. Langkah update. Kita menerima secara tidak lama-lama, kita hormati kejaksaan yang sudah Ini punya siapa? fasilitas. Oke, terima kasih ya. Punya siapa? Yuk, terima kasih Michael. Ini punya siapa? Yan. Oh iya, Mas Yan. Dua Yan ya. Nih. Oh, berarti mundur lagi nih, nggak dapet. Mundur lagi. Sekarang foto. Semangat. Oke. Video. Allahu Akbar. Video. Allahu Akbar. Keren. Oke, teman-teman, itulah kemeriahan pendukung Mas Roy dan Dr. Tifa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Video lagi.
antusias dan kebahagiaan masih sangat terpancar di wajahnya. Begitu juga sama pekik-pekik semangat, teriak semangatnya juga masih sangat kencar. Coba. Nangis bahagia, nangis bahagia. Siap. Ya, ini ke rumah sakit lagi nih habis ini. Oh ya? Boleh ya. Jangan dibus lagi dong. Belum sehat ya. Jadi ya perlu saya ya. Biar dapat semua biar bagus. Saya rekam ya. Ya. Bun ya, saya rekam nggak pakai live. Jadi Ada yang live? Live ya. Oke. Ya, baik. Jadi alhamdulillah hari ini saya dan Mas Roy bebas dari ancaman tahanan ya. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa pada tanggal 19 Juni 2026 itu ketika kami sesuai prosedur dari Polda, kami diperiksa ya, dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Ternyata pada waktu itu kami dinyatakan tidak boleh pulang ya, karena ternyata tanpa kami sadari dengan perjuangan kami tidak sehat ya, sehingga kami harus dirawat inap. Dan sesuai dengan yang sudah dikesepakati antara Polda dengan Kejaksaan bahwa kami akan dilimpahkan ya, akan dilimpahkan itu di hari Senin ini tanggal 22 Januari 2026. Dan mereka dari Polda itu menyampaikan kepada kami berdua, apalagi dengan kondisi saya diinfus ya, saya ada masuk obat beberapa yang memang kondisi saya tidak baik ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kami tetap di rumah sakit ya sampai pada waktu pelimpahan yang diputuskan di jam 7 hari ini ya, Senin 22 Januari 2026. Tetapi ada sebuah situasi yang sedikit dramatis ya. Semalam di tanggal 21 Januari 2026 tiba-tiba ya ketika kami istirahat ya, saya diberikan obat penenang ya sehingga saya tidur jam 9, jam 10 atau jam 22 malam saya dibangunkan. Saya dibangunkan dengan informasi bahwa malam itu juga saya mesti ke Polda. Artinya saya mesti ke tahanan ya. Padahal kondisi saya waktu itu masih dalam keadaan terinfus dan sangat lemas. Demikian juga dengan Pak Roy Suryo karena tekanan darahnya masih tinggi. Nah, cukup lumayan insidennya ya, karena mereka tetap bersikeras agar tegak prosedurnya ya, dan tidak jadi ada dari rumah sakit kemudian ke Kejaksaan. Tapi jam 10 malam itu juga mereka mengubah skenario untuk pemindahan kami beserta barang bukti itu bukan di Kejaksaan, dari rumah sakit ke Kejaksaan, tapi dari Polda ke Kejaksaan. Nah, mereka sedikit memaksa dan kemudian karena saya dokter juga dan alhamdulillah juga Karumkit ya dari Rumah Sakit Kramat Jati juga menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan untuk diketahui semua ya, bahwa pasien boleh keluar itu cuma atas dua hal. Satu, pasien secara medis dinyatakan sembuh atau pulang paksa atas kemauan pasien, bukan kemauan pihak lain. Jadi apabila Polda memaksa kami keluar dari rumah sakit, padahal kami berdua itu masih dalam keadaan sakit ya, itu menyalahi Undang-Undang Kesehatan ya, karena memaksa orang sakit keluar dari rumah sakit ya, itu selain sangat membahayakan, mengancam jiwa kami, juga itu suatu presiden yang tidak baik, melanggar undang-undang. Nah, dengan diskusi yang cukup alot ya, alhamdulillah kami diizinkan untuk beristirahat dan kemudian kami disiapkan ya sekitar pukul 7 kami dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan kemudian dari Polda Metro Jaya kami dibawa ke Kejaksaan ini. Demikian ya teman-teman. Terima kasih ya. Sebuah insiden yang harus dipahami. Satu pertanyaan lagi, S3-nya lanjut nggak Bu? Insya Allah ya, ini juga saya juga sangat appreciate ya kepada Polda Metro Jaya ya,
untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa saya ditangkap, saya ditangkap itu pukul 6 pagi, setengah 6 malah, pukul 6 kurang saya ditangkap di hari Jumat 19 Juni 2026. Tepat ya di rumah, tepat pada waktu saya akan ujian di jam 8 ya. Saya ditangkap waktu itu ya. Tentu saja secara mentally, moral dan sebagainya saya cukup terganggu ya. Tapi saya minta izin kepada Polda, saya minta izin untuk tetap ujian di jam 8 by Zoom. Alhamdulillah mereka izinkan. Bahkan mereka memberikan fasilitas kepada saya ruangan tersendiri. Alhamdulillah saya bisa ujian. Nah, alhamdulillah lagi saya masih harus menempuh 2 kali ujian lagi ya, teman-teman ya, untuk bisa selesai sah memegang gelar doktor asli dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2 ini kalau sampai saya ditahan, tentu saja kedua proses itu akan sangat rumit. Nah, alhamdulillah saya juga senang sekali karena hari ini saya bebas sehingga saya bisa menunaikan ujian disertasi saya untuk 2 kali lagi. Mohon doanya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Istirahat ya. Kita semua doakan. Nah, sekarang Pak Janus nih. Pak Janus, kenapa